paradise, yeah, paradise it feels like. DJ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu tentang perancangan sistem manajemen laundry. Sebelum masuk ke presentasinya, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Citra Andini. Saya Citra Jaya. Saya Nindya Alisa. Saya juga tadi. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke presentasinya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Peti Indrayati Sijabat Eskom Enkom selaku dosen pengampu mata kuliah ini, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 dengan saya Citra Andini selaku moderator. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami, yaitu tentang analisis desain sistem UML, perancangan sistem manajemen laundry. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, di sini ada pengertian UML. UML adalah bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk merancang dan menggambarkan sistem perangkat lunak dalam bentuk diagram agar mudah dipahami dan dikembangkan. Oke, pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Jagratara. Apa itu use case diagram? Use case diagram adalah diagram yang menunjukkan hubungan antara pengguna dan fungsi sistem untuk menggambarkan apa saja yang dapat dilakukan dalam sistem. Use case diagram sistem laundry ini terdapat dua aktor utama, yaitu admin dan customer. Dengan use case diagram, alur fungsi sistem menjadi lebih jelas sehingga memudahkan dalam perancangan dan pengembangan sistem laundry. Yang pertama ada login. Nah, proses pengguna, admin atau customer masuk ke sistem dengan username dan password. Yang kedua ada kelola data laundry, input, dan update. Fitur untuk menambah dan mengubah atau memperbarui data laundry, misalnya data pelanggan, jenis layanan, dan lain-lain. Lalu kita ke cek status laundry. Cek status laundry digunakan untuk melihat perkembangan laundry, apakah masih diproses, sudah selesai, atau sudah diambil. Lalu kita ke pembayaran. Proses transaksi untuk membayar layanan laundry yang telah digunakan. Lalu ambil laundry. Proses pengambilan pakaian oleh customer setelah laundry selesai dan biasanya sudah dibayar. Apa itu kelas diagram? Kelas diagram adalah diagram UML yang digunakan untuk menunjukkan struktur kelas dalam sistem beserta atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Berikutnya di sini ada kelas diagram. Kelas diagram menggambarkan struktur kelas, atribut, metode, dan hubungan antar kelas dalam sistem laundry. Jadi di sini ada diagramnya. Yang pertama ada admin. Kelas ini berfungsi untuk mengelola seluruh sistem, dan admin ini memiliki atribut seperti ID admin, nama admin, username, dan password. Dan metode yang dimiliki antara lain login, kelola laundry, dan update status untuk mengelola data transaksi laundry. Berikutnya ada pelanggan. Kelas pelanggan menyimpan informasi pengguna seperti ID pelanggan, nama, alamat, dan nomor HP. Berikutnya ada metode yang tersedia, yaitu login, cek status laundry, akun pembayaran, dan ambil laundry. Yang ketiga ada laundry. Kelas ini merupakan inti dari sistem karena menyimpan data pesanan laundry. Atributnya meliputi ID laundry, tanggal masuk, berat pakaian, jenis layanan, dan status. Dan metode yang digunakan adalah hitung biaya untuk menghitung total biaya dan update status untuk mengubah status pengerjaan laundry. Berikutnya ada detail laundry. Jadi kelas ini menyimpan rincian pakaian yang dicuci, dan atributnya terdiri dari ID detail, jenis pakaian, jumlah, dan catatan. Dan metode yang tersedia yaitu tambah detail dan hapus detail.
Berikutnya ada pembayaran. Kelas ini mengelola proses pembayaran dan atributnya meliputi ID pembayaran, tanggal bayar, total bayar, metode bayar, dan status bayar. Dan metode yang digunakan adalah proses pembayaran dan cetak struk. Jadi hubungan antar kelasnya yaitu yang pertama, admin itu berfungsi mengelola data laundry dan pelanggan. Satu data laundry dapat memiliki beberapa data laundry, setiap pelanggan dapat memiliki beberapa data laundry, dan setiap transaksi laundry memiliki satu pembayaran sebagai bukti penyelesaian transaksi. Jadi di sini kesimpulannya yaitu kelas diagram ini menunjukkan bagaimana setiap kelas saling berhubungan sehingga proses pendaftaran pelanggan, pengelolaan laundry, pencatatan detail pakaian, hingga pembayaran dapat berjalan dengan baik. Apa itu sequence diagram? Sequence diagram adalah diagram UML yang menggambarkan urutan interaksi antar aktor atau objek dalam sistem berdasarkan waktu. Sequence diagram ini menunjukkan alur atau urutan proses pada sistem laundry yang masih semi manual, sehingga admin berperan sebagai perantara antara customer dan sistem. Untuk aktor atau komponennya, yang pertama di sini ada customer sebagai orang yang menyerahkan pakaian, kedua ada admin yang menginput data dan mengoperasikan sistem, ketiga ada sistem sebagai aplikasi laundry itu tersendiri, keempat ada database, tempat penyimpanan data. Kelebihan dan kekurangan sistem ialah untuk kelebihannya, yang pertama data tersimpan rapi, yang kedua proses lebih terstruktur. Dan untuk kekurangannya, yang pertama bergantung pada admin, dan yang kedua bisa terjadi human error. Untuk diagramnya akan sedikit saya jelaskan. Pertama di sini ada customer yang menyerahkan pakaian, kedua ada admin yang meloginkan ke sistem, lalu ada sistem yang melakukan validasi login. Setelah itu maka akan keluar hasil validasi login tersebut. Lalu input data pelanggan, setelah itu input data laundry. Setelah data diinput, lalu data tersebut disimpan. Lalu konfirmasilah penyimpanan dan sampailah menampilkan nota, lalu nota diberikan ke customer. Dari India, latar belakang website laundry. Perkembangan teknologi informasi mendorong berbagai usaha beralih ke sistem digital, termasuk usaha laundry. Pengolahan data secara manual sering menyebabkan kesalahan pencatatan dan keterlambatan informasi. Oleh karena itu, dibuat sistem informasi manajemen laundry berbasis web untuk mempermudah pengolahan data, transaksi, dan pelayanan pelanggan secara lebih cepat, akurat, dan efisien. Sini juga terdapat tujuan sistem: 1. Mempermudah pengolahan data pelanggan, 2. Mempermudah pencatatan transaksi laundry, yang ketiga mempermudah proses pembayaran, yang keempat menyediakan informasi status laundry secara cepat dan akurat, yang kelima mengurangi kesalahan pencatatan data, yang keenam meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Ada juga analisis kebutuhan pengguna. Terdapat admin dan customer. Admin login ke sistem, mengolah data pelanggan, mengolah transaksi laundry, mengelola pembayaran, dan membuat laporan. Kalau customer login ke sistem, membuat status laundry, melakukan pembayaran, dan melihat riwayat transaksi. Selanjutnya akan dibaca lagi oleh Nindya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Chessy. Di sini ada kebutuhan fungsional. Sistem kami menyediakan beberapa fitur. Yang pertama login, yang kedua kelola data pelanggan, yang ketiga kelola data laundry, yang keempat update status laundry, yang kelima kelola pembayaran, yang keenam laporan transaksi, dan yang ketujuh penyimpanan data ke database. Untuk implementasi sistemnya, kami menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap. Untuk database-nya, kami menggunakan MySQL dan XAMPP. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Citra Andini. Oke, sekarang kita akan masuk ke database-nya. Pada sistem ini kami menggunakan database MySQL yang terdiri dari 4 tabel utama, yaitu tabel layanan, pelanggan, transaksi, dan user. Nah, untuk nama database-nya itu Laundry Premium. Oke, sekarang kita akan membahas satu-satu dari tabel ini. Nah, yang pertama di sini ada tabel layanan. Jadi tabel layanan ini digunakan untuk menyimpan seluruh jenis layanan laundry yang tersedia. Kemudian untuk field dari tabel layanan itu ada ID layanan, nama layanan, harga, dan estimasi layanan. Nah, untuk tabel yang kedua
yaitu tabel pelanggan. Tabel pelanggan ini digunakan untuk menyimpan data pelanggan yang menggunakan jasa laundry. Nah, untuk field dari tabel pelanggan ini ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, nomor HP, Gmail, username, password, dan status. Oke, yang ketiga itu ada tabel transaksi. Nah, jadi untuk tabel transaksi ini merupakan tabel utama dalam sistem karena digunakan untuk menyimpan seluruh aktivitas laundry pelanggan. Untuk field dari tabel transaksi yaitu ada ID transaksi, kode transaksi, ID transaksi, dan lain sebagainya sampai pengambilan. Nah, kemudian untuk tabel yang terakhir yaitu di sini ada tabel user. Nah, di tabel user ini digunakan untuk menyimpan data akun yang dapat mengakses sistem. Untuk field dari tabel user ini yaitu ada ID user, nama, username, password, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke codingannya. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan struktur file yang digunakan dalam sistem informasi laundry berbasis web yang telah kami buat. Nah, jadi di sini tuh ada dua folder utama, yaitu ada folder admin dan folder customer. Nah, kedua folder ini tuh memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan hak akses masing-masing pengguna. Nah, kita akan membahas yang folder admin dulu. Nah, di dalam folder admin ini terdapat file dashboard PHP. Nah, jadi di file ini tuh merupakan halaman utama admin yang menampilkan menu dan informasi penting terkait pengelolaan sistem laundry. Kemudian di sini ada file edit pelanggan. Nah, file ini digunakan untuk mengubah atau memperbarui data yang sudah terdaftar. Kemudian di sini ada hapus pelanggan. File ini berfungsi untuk menghapus data pelanggan dari database apabila sudah tidak diperlukan. Kemudian di sini ada laporan penjualan. File ini digunakan untuk menampilkan laporan transaksi dan pendapatan laundry sehingga memudahkan admin dalam melihat hasil penjualan. Kemudian di sini ada file layanan. Nah, file ini digunakan untuk mengelola data layanan laundry yang tersedia seperti cuci kiloan, cuci satuan, atau layanan lainnya. Kemudian di sini ada file nota. Nah, file ini berfungsi untuk membuat dan menampilkan nota transaksi sebagai bukti pembayaran pelanggan. Kemudian di sini ada file pelanggan. File ini digunakan untuk menampilkan seluruh data pelanggan yang terdaftar dalam sistem. Kemudian di sini ada proses status. Nah, file ini digunakan untuk memproses perubahan status laundry yang dilakukan oleh admin. Kemudian di sini ada file selesai. File ini menampilkan daftar laundry yang telah selesai dikerjakan. Kemudian ada file simpan transaksi. File ini digunakan untuk menyimpan data transaksi yang telah diinput oleh admin ke dalam database. Kemudian ada file tambah pelanggan. File ini digunakan untuk menambahkan data pelanggan baru ke dalam sistem. Kemudian ada file transaksi. File ini digunakan untuk melakukan input transaksi laundry pelanggan. Kemudian ada file ubah status. Nah, file ini digunakan untuk mengubah status laundry seperti diproses, dicuci, selesai, atau sudah diambil. Oke, selanjutnya kita akan membahas folder customer. Nah, jadi file yang ada di dalam customer itu yang pertama di sini ada ambil laundry. Nah, file ini tuh digunakan untuk mengonfirmasi bahwa laundry telah diambil oleh pelanggan. Kemudian di sini ada ambil. Di file ini tuh digunakan sebagai proses pengambilan laundry yang telah selesai. Kemudian ada file bayar PHP. File ini digunakan untuk pelanggan melakukan pembayaran laundry. Kemudian di sini ada
file dashboard untuk customer. Nah, file ini merupakan halaman utama pelanggan setelah berhasil login ke sistem. Nah, kemudian di sini ada file logout. Di file ini digunakan pelanggan untuk keluar dari akun yang sedang digunakan. Kemudian di sini ada profil. Nah, file ini digunakan untuk melihat dan mengelola informasi proses pelanggan. Kemudian di sini ada riwayat. File ini digunakan untuk menampilkan riwayat transaksi laundry yang pernah dilakukan pelanggan. Kemudian di sini ada file status. File ini digunakan untuk melihat perkembangan status laundry secara real time. Kemudian di sini ada file tombol bayar. Nah, file ini itu berfungsi sebagai tombol atau proses lanjutan yang menghubungkan pelanggan ke sistem pembayaran. Oke, sekarang kita akan masuk ke file utama sistemnya. Di sini ada file index. Nah, file ini merupakan halaman utama website yang pertama kali muncul ketika sistem dibuka melalui browser. Kemudian di sini ada file koneksi. File ini berfungsi sebagai penghubung antara website dengan database MySQL sehingga data dapat disimpan dan ditampilkan. Kemudian di sini ada file login. File ini digunakan sebagai halaman login bagi admin maupun pelanggan untuk masuk ke dalam sistem. Kemudian di sini ada file logout. Nah, file ini digunakan untuk mengakhiri sesi login dan keluar dari sistem. Kemudian di sini ada file flash. Kemudian di sini ada file flash. Itu file ini merupakan halaman pembuka atau flash screen yang tampil sebelum masuk ke halaman utama website. Kemudian di sini ada file proses login. Nah, file ini berfungsi untuk memverifikasi username dan password yang digunakan pengguna sebelum diberikan akses ke sistem. Oke, sekarang kita akan masuk ke sistemnya. Nah, ini merupakan tampilan awal dari sistem kami. Di sini ada Blue Clean Laundry. Kemudian di sini ada info atau kontak kami. Nah, langsung aja sekarang kita login. Oke, untuk login di sini kita bisa masukkan username dan passwordnya. Oke, sekarang kita akan masuk sebagai admin. Langsung aja sini kita login. Nah, sekarang kita udah masuk ke halaman dashboard adminnya. Nah, jadi sini ada beberapa fitur. Yang pertama itu ada data pelanggan. Nah, ini untuk mengelola data pelanggan atau customer. Jadi yang mengelola datanya itu nanti admin. Kemudian di sini ada data layanan. Nah, di sini ada beberapa informasi, yaitu ada cuci kering, itu harganya 5.000 per kilo. Kemudian cuci setrika 7.000 dan setrika saja itu 4.000. Nah, di sini juga ada estimasinya. Kemudian di sini ada data transaksi. Nah, ini untuk mengelola transaksi customer atau pembayaran customernya. Nah, kemudian di sini ada laporan. Nah, di sini ada laporan penjualan laundry untuk mengetahui pendapatannya. Oke, sekarang kita masuk ke data pelanggan. Oke, nah jadi sini yang menginput atau yang masukkan data si customernya itu si admin. Jadi nanti customer itu bakalan login pakai akun yang udah didaftari oleh admin. Oke, kemudian di sini kita masukkan aja namanya. Oke, sekarang kita udah memasukkan data si customer atau pelanggannya tadi. Di sini ada namanya Fitri Andini, kemudian alamat, kemudian sini ada nomor handphone, dan di sini ada username dan passwordnya. Nah, jadi si customer nanti bakal login pakai akun ini yang udah didaftarkan oleh admin. Kemudian sini kita tambahkan aja. Oke, sekarang udah masuk data customernya. Sini
statusnya masih diproses. Kemudian di sini ada fitur edit, hapus dan selesai. Nah, di edit ini kita bisa mengedit data customer, misalnya kita mau mengubah namanya, alamat, nomor handphone atau lainnya. Oke, di sini ada fitur hapus untuk hapus data pelanggannya, kemudian selesai. Oke, di data transaksinya. Nah, jadi di sini untuk mengelola semua transaksi pelanggan atau customer-nya. Contohnya yang tadi di sini citraan ini, kemudian pilih layanannya, misalnya di setrika, kemudian sini misalnya 30 kilo, kemudian kita simpan. Nah, kemudian dia muncul nota seperti ini. Nama pelanggannya citraan ini, ada nomor HP, layanan, berat, harga, total bayar, statusnya masih diproses, kemudian tanggal masuk dan tanggal keluar atau estimasi selesainya. Oke, kemudian kita kembali dulu ke laporan penjualan. Nah, di sini ada total pendapatannya 210.000. Kemudian di sini kita cetak di sini. Nah, di sini tuh bisa kita cetak laporannya. Di sini ada kode, nama pelanggan, layanan, total, statusnya masih diproses, terus pembayarannya belum dibayar dan tanggalnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dashboard untuk pelanggan. Ini kita bisa keluar. Nah, kemudian kita masukkan username Citra Andini yang tadi. Kita buat username namanya Citra. Kemudian untuk passwordnya itu Citra 123. Kemudian login. Nah, sekarang kita udah masuk ke dashboard itu si pelanggan. Jadi pelanggan di sini bisa melihat riwayat laundry-nya, dibuka. Nah, di sini ada namanya, kemudian kode, kemudian statusnya tadi masih diproses. Kemudian di sini juga bisa cek status. Nah, ini untuk si customer itu ngecek kayak contoh statusnya tadi kan masih diproses. Jadi nanti entahkah itu bisa udah disetrika, diambil atau selesai. Kemudian nanti kalau misalnya udah selesai nanti bisa bayar si customer di sini. Oke, kemudian di sini ada profil customernya. Oke, sekarang kita keluar lagi. Oke, mungkin itu aja tampilan untuk sistem kami. Nah, di sini ada kesimpulan hasil proyek kami, yaitu perancangan sistem manajemen laundry dengan menggunakan UML membantu dalam memahami struktur dan alur kerja sistem secara lebih jelas dan terstruktur. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor, yaitu admin dan customer, dengan sistem, sehingga kebutuhan fungsional dapat teridentifikasi dengan baik. Kelas diagram menunjukkan hubungan antar kelas beserta atribut dan metode yang membentuk sistem. Sedangkan sequence diagram menggambarkan alur komunikasi antara objek secara berurutan. Sistem informasi manajemen laundry berhasil dikembangkan, membantu pengelolaan data pelanggan dan transaksi, mengurangi kesalahan pencatatan, meningkatkan efisiensi kerja dan kualitas pelayanan, layak digunakan untuk mendukung operasional usaha laundry. Demikian presentasi mengenai sistem laundry yang telah kami sampaikan. Kami berharap semoga dengan adanya sistem laundry yang telah kami buat ini, proses pelayanan dan pengelolaan laundry dapat berjalan lebih baik, meningkatkan efisiensi kerja, serta memberikan kemudahan bagi pemilik maupun pelanggan dalam melakukan transaksi dan memantau status cucian. Kami menyadari bahwa sistem yang telah kami buat ini masih memiliki beberapa kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun kekurangan pada sistem yang telah kami buat.
Saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman dan ibu dosen yang telah memperhatikan hasil presentasi video kami ini.